Beberapa hari yang lalu, fans Chelsea dihebohkan oleh berita yang mengabarkan tentang Chelsea telah resmi menjalin kesepakatan sponsor untuk jersey bagian depan. Sebuah perusahaan di bidang teknologi komputer disebut-sebut menjadi pemenang dari persaingan beberapa perusahaan lain yang saling bertarung untuk memperebutkan satu tempat demi menampilkan logo perusahaan mereka di jersey depan Chelsea. Lalu pertanyaan besarnya adalah, benarkah demikian? Chelsea telah menemukan sponsor baru yang akan menemani pasukan The Blues beraksi hingga musim ini berakhir. Jika memang rumor itu benar, mengapa pihak Chelsea masih belum memberikan pernyataan resmi melalui website atau sosial medianya? Di episode terbaru channel Zona Chelsea Indonesia, kami akan mengulas secara detail mengenai kebenaran sponsor utama jersey Chelsea. Seperti apa detail berita itu dan bagaimana fakta sebenarnya? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu Blues. Kalau sudah, mari kita masuk ke pembahasan sebagai berikut. Santer dirumorkan, Chelsea telah menemukan kata sepakat dengan perusahaan yang bernama Oracle. Kesepakatan ini kabarnya akan diumumkan di akhir bulan November, tepatnya setelah jeda internasional usai atau sebelum laga melawan Barcelona di Liga Champions. Seperti kita ketahui bersama, pembahasan mengenai sponsor jersey adalah salah satu kabar yang sangat dinanti-nanti oleh fans The Blues. Mengapa bisa demikian? Alasannya adalah karena hanya klub inilah satu-satunya klub di Liga Inggris yang masih belum mempunyai sponsor utama untuk menghiasi bagian depan jersey mereka. Di channel ini sendiri, kami sudah pernah membahas mengenai sponsor Chelsea sebanyak 2 kali, dan untuk yang belum nonton, link videonya sudah kami sematkan di kolom deskripsi. Kembali ke pembahasan mengenai Oracle. Oracle adalah sebuah perusahaan perangkat lunak multinasional yang berada di Amerika Serikat dengan kapitalisasi pasar sekitar 470 miliar dolar yang menjadikannya sebagai salah satu perusahaan yang paling berharga di dunia. Perusahaan ini didirikan bersama oleh Larry Ellison pada tahun 1977 yang saat ini ia merupakan orang terkaya kedua di dunia. Kabar mengenai sponsor ini pertama kali disampaikan oleh Lukas Baczek, seorang jurnalis yang sering membagikan reportasenya melalui sosial media X atau Twitter. Menurut laporan dari Lukas Baczek, ia mengabarkan bahwa perusahaan Oracle membayar kesepakatan dengan Chelsea di harga yang cukup jauh dari permintaan manajemen The Blues. Todd Boehly menginginkan pembiayaan sponsor di kisaran harga 45 juta pound sterling per musim. Namun karena permintaan harga yang tinggi itu, negosiasi ini menjadi sangat alot, dan inilah alasan utama mengapa The Blues tak kunjung memiliki sponsor hingga saat ini. Kebijakan Todd Boehly mengenai sponsor utama bahkan sempat dikritik oleh mantan pimpinan Everton, yaitu Keith Wainers, yang mengatakan penawaran harga sponsor itu di harga 45 juta pounds per musim adalah harga yang terlalu mahal, yang justru akan merugikan Chelsea. Meskipun dikritik kanan-kiri tentang kebijakan ini, Todd Boehly tetap bersikeras untuk menetapkan harga 45 juta pounds karena ia melihat tim papan atas lain di Premier League yang mendapatkan sponsor dengan harga yang cukup tinggi. Manchester United dengan Snapdragon berhasil mendapatkan deal sebesar 60 juta pounds per musim. Lalu Arsenal dan Liverpool dengan Emirates dan Standard Chartered sama-sama berhasil melakukan deal sponsor sebesar 50 juta pounds per musim. Lalu yang terakhir, Tottenham Hotspur meraih kesepakatan dengan AIA di harga sebesar 40 juta pound sterling per musim. Berkaca dengan para kompetitornya di Premier League, bisa dibilang permintaan harga yang ditetapkan oleh Chelsea adalah harga yang masih wajar. Manajemen Chelsea tetap tidak mau menurunkan valuasi nilai yang telah mereka tetapkan karena mereka memiliki faktor-faktor yang masuk akal dan krusial.
The Blues telah berhasil menjuarai FIFA Club World Cup beberapa bulan yang lalu, dan mereka saat ini juga berpentas di kompetisi Champions League yang notabene adalah kompetisi paling elit di dunia, dan jutaan pasang mata sudah pasti ikut menyaksikan kompetisi ini. Maka dari itu, manajemen Chelsea merasa bahwa siapapun brand yang akan tampil di depan jersey mereka, sang brand tersebut akan mendapatkan keuntungan yang setimpal karena brand mereka akan disaksikan oleh banyak orang. Menurut manajemen Chelsea, permintaan harga sebesar 45 juta pounds adalah permintaan yang bukan muluk-muluk, dan itu adalah harga yang fair yang ditetapkan oleh manajemen Chelsea. Manajemen Chelsea sebenarnya boleh-boleh saja untuk menetapkan harga tinggi kepada brand-brand di luar sana. Namun faktanya adalah sampai sejauh ini mereka masih sangat kesulitan untuk menemukan sponsor tetap yang akan dikontrak selama beberapa musim ke depan. Mau tidak mau, mereka harus segera menyepakati kesepakatan dengan pihak sponsor untuk menghindari pembukuan yang minus di tahun ini. Perlu diketahui, Chelsea sempat membayar denda kepada UEFA beberapa bulan lalu sebesar 27,5 juta pound sterling akibat melanggar peraturan keuangan. Disinilah manajemen Chelsea akan dihadapkan oleh pilihan yang dilematis karena menurut laporan dari Lukas Bazek, pihak Oracle dikabarkan hanya akan membayar kesepakatan ini jauh lebih rendah dari permintaan yang sudah ditetapkan oleh Chelsea. Penawaran dari Oracle sebenarnya datang di saat-saat krusial untuk Chelsea. Di satu sisi, mereka tidak ingin menurunkan nilai-nilai yang mereka percayai tinggi, namun di sisi lain, Chelsea tidak boleh terlalu idealis karena mereka harus memikirkan sisi pembukuan juga. Kesepakatan sponsor dengan Oracle, jika memang benar terjadi, maka kesepakatan ini bisa membantu menyeimbangkan pendapatan atau pembukuan klub secara signifikan. Jika dari tadi kita membahas tentang rumor kesepakatan dengan Oracle yang sangat viral menjadi bahan diskusi oleh para fans Chelsea yang pertama kali dilaporkan oleh jurnalis bernama Lukas Bazek. Baru-baru ini ada seorang jurnalis yang bernama Nizar Kinsella yang notabene berdomisili di kota London. Nizar Kinsella justru melaporkan hal yang sangat bertolak belakang dengan laporan dari Lukas Bazek. Nizar Kinsella mengatakan Chelsea belum melakukan kesepakatan apapun mengenai sponsor utama jersey, dan ia juga menambahkan proses negosiasi masih terbuka lebar yang sedang melibatkan beberapa brand potensial. Menurut Nizar Kinsella, Oracle tentu saja merupakan jenis perusahaan yang cocok untuk bekerja sama dengan Chelsea karena Oracle adalah sebuah perusahaan yang kuat dan terkemuka. Namun pihak Chelsea tetap bersikeras menginginkan kesepakatan senilai 45 sampai 55 juta pound sterling dengan catatan harus dalam kontrak jangka panjang. Nizar Kinsella menutup laporannya dengan mengatakan proses negosiasi kesepakatan dengan banyak brand masih berlangsung dan masih belum jelas kapan Chelsea akan mengumumkan kesepakatan itu. Sebagai kesimpulan dari episode ini, entah laporan jurnalis mana yang lebih benar, sebagai fans Chelsea, kita hanya bisa mendukung apapun keputusan yang terbaik untuk klub ini. Asalkan tidak terasosiasi dengan sponsor-sponsor terlarang, Zona Chelsea Indonesia sangat mendukung sepenuhnya keputusan manajemen, baik itu dengan Oracle, Fly Emirates, Riyadh Air, ataupun perusahaan-perusahaan lainnya. Dan bahkan jika memang Chelsea harus bermain tanpa adanya sponsor utama hingga musim ini berakhir, mayoritas fans tentu masih tetap akan mendukung Chelsea sampai kapanpun. Karena yang terpenting untuk para fans adalah hasil kemenangan di atas lapangan dan semua keputusan di luar lapangan. Rasa-rasanya para orang-orang pintar yang mengisi jabatan itu sudah bisa memutuskan mana yang terbaik untuk Chelsea. Sangat menarik juga sebenarnya jika melihat jersey Chelsea dengan memamerkan logo Oracle di bagian depan. Apalagi Oracle baru-baru ini bermitra dengan FPT Corporation, sebuah perusahaan IT yang notabene telah diumumkan sebagai sponsor lengan baju Chelsea beberapa minggu yang lalu.
Kalau menurut kalian Blues, benarkah Chelsea telah melakukan deal dengan perusahaan Oracle sesuai dengan laporan jurnalis Lukas Bazek? Atau malah sebaliknya, yang mengabarkan Chelsea belum melakukan kesepakatan dengan brand apapun sesuai dengan laporan Nizar Kinsella? Tulis jawaban dan opini kalian di kolom komentar Blues. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.